Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Nah sahabat, saat ini pupuk kimia cukup langka di pasaran dan harganya juga tergolong mahal. Nah karena itu untuk mensiasati mahalnya pupuk kimia dan juga kelangkaan dari pupuk kimia tersebut, maka para petani dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan bahan-bahan organik yang dapat digunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Nah, karena itu di video kali ini kita akan bersama-sama membuat pupuk organik cair yang mengandung banyak nitrogen yang sangat bermanfaat untuk fase pertumbuhan tanaman. Atau bisa juga kita katakan ini sebagai pupuk urea organik. Nah, dari bahan-bahan yang ada di depan saya ini semuanya adalah bahan-bahan alami yang banyak mengandung zat nitrogen yang bermanfaat untuk fase awal pertumbuhan tanaman. Nah, apa saja bahan-bahan yang ada di hadapan saya pada saat ini? Yang pertama, ini adalah daun lamtoro atau daun PT Cina. Nah, daun lamtoro ini adalah salah satu daun-daunan hijau yang mengandung nitrogen cukup tinggi dan sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Nah, bahan yang selanjutnya ini adalah daun Afrika. Nah, daun Afrika ini banyak digunakan sebagai obat, baik itu untuk obat penyakit dalam maupun untuk obat luka atau obat luar pada tubuh manusia. Nah, daun Afrika ini juga banyak mengandung zat nitrogen yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Bahan daun berikutnya ini adalah daun kelor. Nah, daun ini bisa yang kita sebut sebagai daun super karena mengandung banyak sekali nutrisi dan gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita manusia. Juga dapat kita manfaatkan sebagai bahan untuk pupuk urea organik karena kandungan nitrogen pada daun kelor ini cukup tinggi sahabat. Nah, yang berikutnya ini adalah daun pepaya, dan daun ini cukup banyak dan sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, daun ini selain juga digunakan sebagai sayuran, dapat juga digunakan sebagai bahan pupuk organik dan juga dapat kita gunakan sebagai pestisida alami. Nah, keempat bahan yang ada di hadapan saya ini semuanya sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita. Nah, ada lagi satu bahan alami yang bisa juga kita gunakan sebagai bahan untuk membuat pupuk urea alami, yaitu daun gamal. Namun karena di sekitar tempat tinggal saya sulit untuk mendapatkan daun gamal, maka saya tidak dapat menampilkannya di sini. Nah, dari keempat bahan yang ada di hadapan saya ini, sahabat bisa menggunakan 2 atau 3 jenis daun-daunan ini untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Nah, karena itu di video kali ini saya hanya akan menggunakan 3 jenis dari daun-daun yang ada di hadapan saya ini yang akan saya olah menjadi pupuk urea organik. Nah, saksikan video ini sampai selesai. Nah, sahabat, ketiga bahan organik yang akan kita gunakan dalam pembuatan pupuk urea organik kali ini, saya akan menggunakan yang pertama adalah daun pepaya, yang kedua adalah daun kelor, dan yang ketiga adalah daun Afrika. Nah, sahabat bisa mengkombinasikan bahan-bahan mana saja yang sudah saya sebutkan tadi untuk diolah menjadi pupuk urea organik. Nah, bahan selanjutnya yang kita siapkan adalah EM4 atau efektif mikroorganisme untuk tanaman pertanian. Nah, dengan botol berwarna kuning seperti ini, sahabat bisa mendapatkan dengan mudah di toko-toko pertanian yang ada di tempat tinggal sahabat. Nah, bahan selanjutnya ini adalah gula pasir atau gula putih yang akan kita gunakan sebagai molase atau sebagai bahan makanan bagi mikroorganisme yang terdapat di dalam E4 ini. Nah, sahabat bisa menggunakan juga gula merah atau gula aren, atau bisa juga menggunakan air kelapa karena air kelapa juga mengandung glukosa yang dapat digunakan sebagai bahan makanan dari efektif mikroorganisme.
Nah, bahan selanjutnya yang kita gunakan ini adalah air cucian beras. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan air cucian beras sebanyak kurang lebih 2 liter. Dan yang terakhir kita siapkan wadah. Ini adalah ember plastik. Ini adalah jerigen plastik bekas dari minyak goreng. Kita akan gunakan sebagai wadah untuk penyimpanan dan fermentasi pupuk urea organik ini. Setelah bahan-bahannya kita haluskan seperti ini. Jadi untuk 2 liter air cucian beras ini kita menggunakan daun-daunan ini sebanyak kurang lebih 500 gram. Nah, kira-kira seperti ini sahabat tampilannya. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tambahkan mikroorganismenya. Kita menggunakan M4. Nah, untuk 2 liter air cucian beras ini kita akan menggunakan 4 tutup botol E4. Jadi untuk 1 liter air cucian beras perbandingannya kita tambahkan 2 tutup botol E4 untuk 1 liter air cucian beras. Selanjutnya kita tambahkan molase. Nah, di sini sebagai molase kita menggunakan gula pasir. Untuk 1 liter air beras kita gunakan 1 sendok makan gula pasir. Nah, karena di sini kita menggunakan 2 liter air cucian beras, kita gunakan 2 sendok makan gula pasir. Kalau sahabat menggunakan gula aren atau gula merah, sahabat gunakan sebanyak kurang lebih 250 gram gula merah. Nah, kita tambahkan saja seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk agar larut. Nah, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan organik tadi ke dalam jerigen yang akan kita gunakan sebagai wadah penyimpanan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam jerigen ini, maka kita tambahkan atau kita masukkan air cucian beras ini ke dalam wadah. Nah, setelah larutan air cucian beras tadi kita masukkan ke dalam wadah, maka selanjutnya wadah jerigen ini kita tutup rapat, kita simpan di tempat yang teduh. Akan lebih baik bila kita simpan di tempat yang gelap. Proses fermentasi dari pupuk urea cair ini akan terjadi dalam waktu selama kurang lebih 7 hari.
Dan setelah 7 hari maka pupuk urea cair ini dapat langsung kita gunakan dan kita aplikasikan ke tanaman. Nah, untuk pengaplikasiannya ke tanaman kita gunakan dengan perbandingan 1:20, yaitu 1 bagian pupuk urea cair ini kita tambahkan dengan 20 bagian air, dan dapat langsung kita kocorkan ke bagian perakaran tanaman. Nah, demikianlah cara pembuatan pupuk urea organik kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.